Selamat datang, Adam. Terima Ya, kasih udah bisa video ya. ya, selamat datang, Bang. BTW, kamu kenapa nggak, kamu kenapa jangan banget bikin video? Apakah kamu mulai pensiun atau gimana? Sebenarnya sih belum ada rencana mau berhenti total membuat video, tapi belakangan ini memang lagi sibuk, banyak kerjaan di kantor dan mungkin juga lagi mulai cari bahan lagi. Tapi dalam waktu Eh, dekat, ya, saya punya rencana untuk buat video lagi, Bang. ah, dalam waktu dekat, video yang akan kamu upload tentang apa? Masih seputar sains dan agama gitu. Ya, betul. Saya akan membahas Ya. apakah memang lebih beruntung jika kita itu menjadi orang yang alim atau Ah, ya. aku jujur aja, aku selalu senang kalau kamu upload video gitu. Makanya aku selalu nonton video kamu. Jadi aku senang banget kalau misalkan kamu nggak berhenti bikin video YouTube ya. Ya, semoga So Bang. thank you. Oke. Aku pengen tanya ini dulu deh sama kamu. Apa alasan kamu bikin YouTube? Soalnya kan kamu bikin YouTube tuh kamu ngebahas sains, kamu ngebahas Hmm. filosofi dan agama juga gitu. Sebetulnya apa sih yang alasan yang mendasari kamu bikin video ini gitu? Ya, jadi awalnya itu waktu awal-awal COVID ya, COVID-19. Jadi di situ saya banyak membaca buku-buku, buku-buku sains, dan nggak ada teman diskusi karena orang di lingkungan saya tuh nggak suka bahas tentang sains, nggak suka bahas tentang filsafat, apalagi ngebahas tentang agama dari sudut pandang lain kan. Jadi rasanya kalau kita tahu sesuatu atau ingin sharing dan nggak ada medianya, itu kadang jatuhnya jadi pusing gitu. Jadi saya rasa jika membuat media seperti channel YouTube itu dapat menyalurkan atau setidaknya saya mempunyai cara untuk berbagi dan berdiskusi kepada orang lain. Heeh. Ya, cuman untuk menyalurkan aja Itu apa ya, yang dipikiran. Ya, sebagai wadah gitu ya. ya wadah untuk diskusi dan bertukar pikiran. Kamu nggak ada tujuan untuk dakwah gitu? Nggak ada sih karena kalau mau dipikir juga nggak ada untungnya ngajak orang untuk ikutin kita. Nggak ada. Aku Ya, selalu tertarik ya dengan bahasan kamu gitu di YouTube gitu loh, karena aku pikir bahasan kamu itu juga mirip banget dengan apa yang aku bahas. ya betul. Dan aku pikir buku-buku bahasa kita, buku-buku yang kita baca juga kayaknya mirip. Ya mirip. Aku pernah nonton video kamu yang merekomendasikan buku itu, dan ya aku itu buku-buku yang aku pengen baca gitu, meskipun ada Ya, beberapa yang belum aku baca. Ya, oke. eh, ini ya, Dan. Menurut kamu ketika kamu baca buku-buku filosofi atau sains gitu, Mm-mm. dan ya ketika bahas agama, apa sih kamu sebagai, maaf ya kalau aku nggak suka membela liberal sih, tapi Mm-mm. penonton kita tahu lah kamu itu siapa dan Ya, keyakinan kamu tuh kayak oke. gimana. Heeh. Tapi sebagai Adam, pemilik jawaban jujur nih, menurut kamu argumen paling memuaskan gitu loh yang pernah kamu terima untuk mendukung keberadaan Tuhan tuh argumen seperti apa sih dari kalangan teis misalnya? Ya, sebenarnya waktu saya SMA, saya sempat baca buku dari Ustaz Felix ya, Felix Xiao, Beyond Inspiration. Sebenarnya itu alasan saya kenapa memutuskan untuk memperdalam agama, karena satu argumen yang rasanya sangat logis dan membuat keberadaan Tuhan itu betul-betul mutlak, yaitu argumen dari kosmologi. Semua hal yang berawal pasti ada pemicunya. Alam semesta ini berawal, berarti alam semesta mempunyai pemicu yaitu Tuhan. Jadi sangat simpel tapi sangat logis juga. Dan pada saat itu Nah, saya langsung percaya. Tapi sekarang setelah diamati lagi bahwa meskipun argumen itu benar, tapi tidak mendukung kebenaran tentang eh, Tuhan di agama tertentu gitu. emang emang argumen seperti itu, emang argumen seperti itu cacatnya di mana menurut kamu? Uh, Cacatnya adalah kita kan nggak tahu kalau alam semesta ini berawal. Siapa tahu Big Bang itu yang kita anggap sebagai awal sebenarnya bukanlah awal karena pengetahuan kita Ya, kan cuma sampai di situ. Jadi terlalu ya. cepat jika kita mengambil kesimpulan bahwa alam semesta ini mempunyai awal dan penyebabnya adalah Tuhan. Saya rasa
terlalu cepat menyimpulkan tanpa mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. Iya, heeh, heeh. Dan ya, aku pernah dengar argumen seperti itu dari kalau kalau dari Indonesia mungkin udah Felix Xiao ya, tapi Ya, kalau dari betul. luar tuh William William Lane Craig, Lane kamu Craig. udah dengar? Yes, ya, betul. Ya. Heeh. Kalau debat-debatnya argumen utama dia tuh kayak gitu terus gitu Ya, ya betul. dari tahun. Ya, contingency argumen. eh, eh, Selain argumen itu ada argumen lain juga nggak yang menurut kamu paling wah gitu, paling memuaskan nih untuk mendukung Ya, keberadaan Tuhan? yang paling umum dan saya rasa masuk akal juga yaitu watchmaker analogi, di mana kalau kita Ya. ke padang pasir lihat jam tangan, pasti jam itu tidak mungkin ada dengan sendirinya ya, pasti ada yang menciptakan. Begitu pula dengan manusia yang sangat kompleks, tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Tapi sekarang Eh, saya rasa argumen itu tidak terlalu logis karena mempunyai banyak banyak itu ya cacat logika di dalamnya. eh. Argumen itu sangat logis, argumen Hmm. itu sangat indah, namun hanya di sebelum abad ke-19 lah, Ya, tepatnya sebelum betul. Charles Darwin. Ya, sebelum Charles Darwin mengemukakan evolusi. Karena itu kan argumen terkenal dari, kalau aku nggak salah, siapa sih natural theology itu, William Paley ya, William Ya, Paley kalau William nggak salah. Paley. Makanya Dawkins bikin buku yang khusus Blind. namanya kayak gitu, The Black. The Blind Watchmaker. Yes. Dan ya itu, eh, aku mau ngomongin dulu bahwa salah satu cacat di dari argumen itu adalah, ya, karena kalau misalkan kita lihat tubuh kita misalnya atau kita lihat Mm. alam gitu ya, itu juga banyak cacatnya kok. Ya, Itu betul. nggak sesempurna yang kita. Betul, betul sekali. Dan ya, orang bisa bilang ya kecacatan itu juga bukan artinya Tuhan nggak ada dong. Ya, Bisa aja dia. ya Tapi ada. sebetulnya kecacatan itu lebih bisa dijelaskan oleh proses evolusi yang nggak dibimbing gitu loh, ketimbang Ya, proses evolusi yang desain cerdas gitu kan ya. Eh, Menurut kamu argumen argumen itu cacatnya di sebelah mana lagi selain dari kecacatan tubuh kita ya. gitu? Ada lagi nggak ya? Ya, tentunya false analogi ya. Kita nggak boleh ngebandingin sesuatu karena sesuatu itu cuma mempunyai satu kesamaan. Misalnya manusia yang notabene-nya adalah makhluk hidup yang bereproduksi nggak boleh disamain dengan jam yang dimana kita sudah tahu dan tiap hari ngelihat bahwa orang itu ngebuat jam tangan. Tapi ya manusia, binatang, dan makhluk hidup lainnya itu Nah, kita nggak pernah lihat proses Tuhan ngebuatnya itu. Jadi nggak bisa ya, disamain sebenarnya, nggak bisa uh, disatukan dalam analogi. mm-mm. Itu juga nyambung, itu dua argumen barusan sebetulnya juga nyambung ke argumen ini gak sih, kayak argumen God of the Gaps gitu loh, karena Ya ya kita betul. nggak tahu siapa. Siapa yang Kan buat nyambung jadi gitu ya kayak, Tuhan. Ya nyambung. eh, Menurut oh saya sih ya, nyambung. tentunya, aku juga, eh, kamu, argumen yang menurut kamu paling puas selain dua ini ada lagi nggak, atau cuma dua ini aja? Sepertinya cuma dua ini aja. Oh, itu aja. Ya, Eh, Kalau aku jujur sih, aku nomor satu tuh, argumen. Kamu pernah dengar ini nggak, fine tuning argumen gitu loh? ya fine tuning. Tapi kan alam Ya, semesta ini luas, nggak semuanya fine tuning gitu. eh, itu fine tuning argumen tuh jadi kayak mirip banget dengan watchmaker, cuman Ya, dalam skala kosmik, dalam ya skala yang lebih betul. gede. Katanya bahwa konsep fisika atau hukum alam itu betul-betul sesuai dengan, betul-betul kayak di fit, kayak di dial gitu, seolah-olah sampai cocok untuk kita gitu, sampai kalau misalkan kita ubah dikit aja gitu, katakanlah gravitasi kita ubah dikit aja gitu nilainya, atau kita tambahin dikit aja, kita mungkin nggak bakal ada di sini gitu kan, kita mungkin nggak Ya, bakal hidup. Jadi itu memunculkan ilusi bahwa oke, ini pasti ada yang menyeting konstanta fisika ini gitu loh, supaya kita bisa ada gitu. ya. Cuman masalahnya argumen itu di apa di kalau kata Michio Kaku itu bisa di solve, bisa diselesaikan dengan salah satunya multiple sih. Salah satunya multi
Ya, tapi itu adalah salah satu argumen yang paling memuaskan menurut aku ya dari Ya. Daisy. Eh, Oke, sekarang balik ke argumen ini, Dam. Argumen yang paling katakanlah maaf menjijikan gitu, argumen paling memalukan gitu loh. Sampai-sampai aku pengen bilang dia kaum religius kamu tuh harus menghentikan argumen ini gitu loh, karena ini terlalu memalukan gitu. Ya. Nah, menurut kamu paling memalukan dari mereka itu apa? Ya, yang pertama menurut saya adalah argumen from beauty. Jadi kalau kita ngelihat keindahan, pasti yang indah-indah ini ada yang menciptakan ya. Padahal kan keindahan sebenarnya itu subjektif ke manusia. Manusianya aja yang Uh, anggap itu indah. Tapi semua uh, yang ada di dunia ini nggak semuanya indah gitu. Orang yang uh, agamis cuma ngelihat sesuatu yang indah, terus ngeabaikan atau mengabaikan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang menakutkan gitu. Dan argumen bahwa Tuhan itu maha baik, problem of evil, itu sebenarnya sangat, saya sangat sering menganggap bahwa inilah argumen klasik yang kadang dibawa oleh orang yang percaya dengan Tuhan, namun sebenarnya bisa dibantah gitu. uh, uh, Argumen from beauty ya. Ya, Uh, aku sering dengar itu dari ya biasanya dari kaum fundamentalis loh ya, ya yang betul. Yang nyanjung-nyanjung kita Tuhan ya. kita kalau nonton debat kayak yang cerdas gitu kayak Francis Collins atau William Mm, Lane ya agak agak mendingan lah, mereka tuh hebat gitu loh. ya Apalagi betul. Francis, aku suka banget tuh ketika nonton Richard Dawkins sama Francis Collins Mm. di- gitu loh. Cuman cuman ini masalahnya adalah para fundamentalis ini loh yang kacau. Ya, argumen-argumen yang kayak memalukan kayak gitu. Dan aku pernah bahasnya di video aku dulu banget. Salah satu argumen yang paling memalukan tuh adalah argumen dari, maaf, Zakir Naik ya. Ya betul. Jadi argumen kayak argumen berputar-putar gitu lah psikolog gitu. Mm, Jadi uh, kenapa ini begini ya karena dari kita begini. Kenapa kita kan mm. begini ya karena ya, kita semua tahu lah. Aku nggak perlu jelasin itu. Uh, nah, uh, kamu kan sebagai orang yang katakanlah nggak percaya gitu ya. So, gimana kamu menjalani hidup gitu loh? Apa tujuan hidup tanpa keberadaan sesuatu yang lebih besar daripada kita? Ya, sebenarnya sebelum menjawab kita perlu meluruskan ya bahwa agama itu tidak selalu sejalan dengan kebahagiaan. Jadi orang yang taat beragama tidak selamanya bahagia dan orang yang tidak beragama tidak selamanya menderita gitu. Kan argumen atau pendapat orang di luar sana bahwa orang yang beragama pasti hidupnya bahagia, selalu Hmm. dilindungi oleh Tuhan, selalu Ya. optimis. Padahal kan nggak selamanya gitu. Jadi meskipun kita tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, ya masih ada kemungkinan bahwa kita bisa bahagia. Yaitu kita terbebas kita itu bebas menentukan apa tujuan hidup kita ya, tanpa harus berpatokan terhadap kitab suci atau orang-orang yang menganggap dirinya Ya. sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Jadi apapun tujuan hidup itu sebenarnya nggak masalah ya, terserah individualnya dan selama dia tidak mengganggu orang lain ya nggak masalah. Dan saya rasa juga bahwa setelah mengetahui bahwa hidup ini sebenarnya tidak ada makna yang dari langit gitu. Ini Ya. dapat membebaskan kita ya. Kita tidak lagi khawatir tentang siksa neraka, siksa kubur, azab, dan lain sebagainya. Dan kita juga lebih menghargai hidup karena suatu saat semua yang kita miliki itu akan hilang. Jadi kita harus menghargainya selagi kita masih punya hal tersebut. Misalnya waktu dengan teman, waktu dengan keluarga. Kita kan nggak bakalan berharap bakalan ketemu mereka di surga. Jadi sekarang lah saatnya kita menghargai waktu tersebut. Dan hal itulah yang membuat sesuatu itu berharga ya, karena ada batasnya. Sesuatu itu bakalan berharga kalau dibatasi. Kalau nggak ada Ya. batasnya ya nggak berharga. Jadi hidup selamanya itu menurut saya bukanlah ide yang bagus. Jadi konsep neraka, keindahan abadi itu sebenarnya saya nggak terlalu menganggap itu adalah hal yang bagus untuk manusia.
Saya juga ingat perkataan Richard Dawkins ya. Jadi kita itu akan mati, tapi itulah yang membuat kita beruntung. Karena kalau Ya, kita nggak akan mati ya pasti akan bosan dan ya kita akan nggak punya lagi alasan untuk bekerja, nggak punya alasan untuk berusaha dan lain sebagainya. heeh. Tapi eh, emang emang betul ya bahwa sebetulnya eh, hal-hal yang dibatasi itu adalah justru karena itu dibatasi itu jadi lebih bermakna gitu loh, itu Ya lebih betul. kerasa gitu. Ah. Itu batas itu yang menyeramkan loh, kayak misalkan abadi gitu loh, kekal. Ya, Kan saya sih nggak banget. mau. Misalnya orang bisa bilang kita bosan gak sih gitu kan? Ya. Katakanlah kamu masuk surga gitu ya, amin gitu, masuk surga setelah mati Hmm, gitu. Ya ampun, sampai Bapak nggak cuma 200 tahun, nggak cuma 2000 tahun, nggak cuma jutaan tahun. Itu selamanya gitu kan. Mau ya. ngapain aja sih saya bosan gitu. Ya, Ah, hal yang paling menyenangkan pun, contohnya misalnya kita suka makan ice cream ya, itu kan enak pada saat kita makan sekali seminggu atau sekali dalam sebulan. Tapi kalau makannya tiap hari, itu nggak akan enak lagi, karena kita akan merasa ya. bosan ya. Tapi dalam hati kamu nih, ya kita tahu kan bahwa keberadaan sesuatu yang lebih besar dari kita ini yang belum ada buktinya sampai saat ini ya. Mm-mm. Tapi dalam hati kamu, kamu ada keinginan nggak bahwa supaya dia tuh ada gitu loh, Ya, atau gimana? terkadang saya sih berharap bahwa kita ini punya penjelasan yang betul-betul konkret karena sampai sekarang em, nggak ada manusia yang tahu ya kenapa kita ada di sini dan apakah semuanya terjadi karena adanya agent atau Tuhan dalam artian ini. Jadi terkadang saya berharap akan menemukan jawabannya sebelum saya mati karena itulah salah satu tujuan hidup ya, mencari jawaban. Ya, Dan meskipun kita nggak dapetin jawabannya, kayaknya harus oke-oke aja nggak sih? ya Karena nggak masalah. ya terima aja lah bahwa karena ada banyak hal yang kayaknya jawabannya nggak bisa kita dapetin dalam masa hidup kita deh. Ya, nggak masalah sih. Selama kita sudah berusaha ya nggak apa-apa. Semua yang kita bahas kayaknya udah cukup. Tapi aku pengen tanya ini, kamu kamu kalau dalam perdebatan free will atau determinism, kamu ada di posisi mana? Perdebatan antara apa? Bisa diulang? Kehendak bebas dengan kamu percaya nggak Oh, bahwa kehendak oke. bebas itu ada? Saya sih percaya bahwa di dunia ini ada dua hal ya. Ada hal yang bisa kita atur, ada hal yang nggak bisa kita atur. Jadi ya, saya percaya dengan free will. Oke, itu nggak debat sih. Tapi kalau misal- tapi kalau misalkan aku datang ke Makassar dan kita ketemu langsung, kayaknya aku bakal mendebat itu. Tapi Ya, saat betul. ini bukan. Ah. Oke. Ini udah 20 menit dan segitu aja kayaknya. Adam, terima Oke, kasih Bang. atas waktunya, Adam. Siap, siap. Oke.